warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Saya di sini memaparkan isi makalah saya dengan tema pernikahan dan keluarga. Nah, apa itu pernikahan? Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral serta menjadi dambaan dan harapan hampir setiap orang yang berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik, terus dan sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia. Nah, dengan orang yang dicintainya. Nah, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang sebagai suami istri dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Nah, jadi kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pernikahan juga dapat diartikan sebagai ikatan kudus atau ikatan suci. Nah, antara pasangan dari seorang laki-laki dan juga perempuan yang telah menginjak usia yang cukup atau yang sudah dewasa atau dianggap telah memiliki umur yang cukup dewasa. Nah, jadi pernikahan itu dianggap sebagai ikatan kudus karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang wanita telah diakui secara sah. Pengertian yang baru saya sampaikan tadi bahwa dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin yang suci di antara laki-laki dan juga perempuan, yang melibatkan hubungan atau hak untuk pengasuhan anak, adanya komitmen yang serius dalam sebuah antar pasangan. Itu tadi adanya pembagian peran antara suami dan juga serta merupakan ekspresi hubungan tadi dan janji suci dalam untuk hidup bersama. Terus masuk pengertian keluarga. Nah, jadi apa pengertian keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat, di suatu rumah atau di suatu atap dalam keadaan saling memahami, saling ketergantungan. Jadi peran keluarga itu supaya untuk menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi dalam sebuah keluarga, dalam sifatnya atau kegiatan yang sering dilakukan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Nah, dalam peran keluarga tadi didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga atau kelompok dan masyarakat. Kemudian keluarga memiliki pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Ruval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang yang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarganya. Kemudian pengertian psikologi keluarga. Psikologi memiliki arti keilmuan yang mempelajari tentang jiwa atau keluarga, merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah satu dengan yang lainnya.
Keluarga diartikan sebagai suatu rumah tangga dengan hubungan darah atau perkawinan dan sebagai tempat terselenggaranya fungsi-fungsi keluarga dan individu di dalamnya. Nah, kemudian keluarga merupakan ilmu yang menggabungkan antara psikologi dengan ilmu tentang keluarga. Kemudian keluarga membutuhkan sudut pandang sebagai suatu sistem. Setiap keluarga memiliki masing-masing tujuan pencapaiannya, yaitu cara berpikir sistem, cara untuk untuk saling memahami, saling mengerti dalam sebuah keluarga. Dalam tinjauan sosiologisnya, bahwa keluarga tersebut merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari istri, suami, anak-anak yang belum dewasa. Di antara para anggota memiliki rasa kasih sayang dan kecintaan yang mendalam di dalam keluarga, termasuk kebanggaan terhadap eksistensinya dalam suatu keluarga tadi. Yang kedua, memiliki hubungan darah. Artinya itu, setiap anggota keluarga tersebut berada dalam satu jalur keturunan, kecuali suami dan istri yang berasal dari garis keturunan yang berbeda. Yang ketiga, keluarga memiliki ikatan perkawinan. Nah, artinya itu pasangan pria dan wanita yang telah membentuk keluarga diikat oleh perkawinan yang sah. Nah, itu menurut agama dan pemerintah, sehingga secara resmi mereka telah menjadi pasangan suami istri. Yang keempat, mempunyai kekayaan keluarga. Apa maksudnya tadi? Bahwa keluarga pasti mempunyai harta. Nah, itu tadi, mempunyai kekayaan keluarga, mempunyai harta benda atau kelangsungan untuk hidup gitu, kelangsungan para anggotanya dalam sebuah keluarga. Yang kelima, memiliki tempat tinggal. Nah, pastinya jadi dalam keluarga itu harus memiliki tempat tinggal, pasti memiliki domisili dan menempati rumah, baik itu milik sendiri ataupun sewa maupun bukan. Yang keenam, memiliki tujuan. Nah, apa tujuan berkeluarga? Nah, artinya itu setiap keluarga pasti memiliki tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai, seperti meneruskan keturunan, menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis dan sosial anggota. Yang ketujuh, setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu sama lain. Itu harus saling adanya komunikasi dan masing-masing mempunyai peran tersendiri. Nah, peran sendiri-sendiri pada setiap keluarga. Nah, jadi kelahiran suatu keluarga itu biasanya diawali oleh perjumpaan antara seorang pria dan wanita yang dilanjutkan dengan proses atau tunangan, kemudian menikah dan membentuk suatu keluarga. Nah, jadi pasangan itu dapat terjadi apabila secara kebetulan saja atau disengaja. Nah, atau mungkin juga diatur. Nah, jadi bahkan pada zaman dahulu tidak sedikit pasangan keluarga yang tidak saja diatur oleh orang tua, melainkan juga dipaksa. Nah, jadi dengan alasan-alasan tertentu. Tidak sedikit juga pasangan keluarga yang tidak saja diatur oleh orang tua, melainkan juga
dipaksa dengan alasan-alasan tertentu, atau seperti alasannya ekonominya, statusnya, status sosialnya, dan juga dan sebagainya. Sehingga pada masa lalu, meskipun sampai sekarang keluarga tanpa restu dari orang tuanya maupun calon mertuanya, bahwa menjelaskan membentuk keluarga bisa juga didasarkan pada alasan untuk pemenuhan hasrat atau berkumpul bersama secara kontinu atau dengan orang yang mencintainya. Nah, itu tadi saling menerima, saling memperhatikan, dan saling memenuhi kebutuhan, dan juga saling mencintai dan mengasihi. Menurut pakar psikologi, keluarga tersebut itu merupakan alasan yang paling normal dan masuk akal. Nah, kenapa pola hidup berkeluarga pada dasarnya merupakan realitas fitrah manusia sebagai makhluk sosial tadi, dan makhluk pribadi yang pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, oleh karena itu perkawinan tidak saja bersifat lahiriah atau jasmania seperti dalam bentuk hubungan seksual, melainkan juga merupakan persatuan keseluruhan pribadi keluarga. Nah, sejak dari hal-hal kecil dalam kehidupan juga, bersama sehari-hari sampai kepada rasa saling memiliki, saling memasuki dunia masing-masing dan saling bantu-membantu, itu semuanya merupakan pencerminan kasih sayang dan saling membutuhkan antara keduanya tadi, atau antara kedua belah pihak. Nah, dengan demikian kedua belah pihak dapat saling menyempurnakan diri karena sudah memiliki kasih sayang dan saling mengasihi tadi. Dan hal ini akan bertambah apabila telah lahir anak-anak dari sebuah pasangan tadi, anak-anak dari mereka. Sehingga dalam konteks dalam penjelasan itu tadi, hidup berpasangan itu yaitu saling peduli dan saling memperhatikan. Niscaya akan melahirkan suatu rasa tenang dan tentram dan bahagia dalam keluarga. Nah, karena kebahagiaan keluarga selalu bertopang pada ketentraman, bertopang kepada lahir batin, saling mencintai di bawah lindungan rahmat dan kasih sayang dari Tuhan. Dan kedudukan dan perannya tadi itu, maka keluarga saling dikatakan sebagai prima ribu suatu grup dalam keluarga. Nah, jadi alasannya bahwa kelompok kecil itu disebut dalam suatu keluarga itu telah mempengaruhi perkembangan individu anggota-anggotanya. Nah, jadi kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya di masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keluarga itu mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas sebagai penerus atau keturunan saja. Nah, maka mengingat banyak hal yang mengenai kepribadian seseorang yang dapat diturut dalam keluarga. Kemudian dalam berkeluarga memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu fungsi perasaan. Keluarga itu memiliki fungsi perasaan atau merasakan, menangkap suasana perasaan yang meliputi orang tuanya pada saat melakukan komunikasi, kehangatan yang terpancar dari aktivitas gerakan, atau ucapan mimik serta perbuatan orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan dalam keluarga. Nah, oleh karena itu, orang tua dalam memahami dan bergaul dengan anak hendaknya memahami. Jadi orang tua harus hati-hati
apabila anaknya bergaul atau salah dalam mendidik gitu. Jadi merasakan apa yang anak rasakan, orang tua harus lebih harus lebih hati-hati, harus ikut serta dalam apa yang dirasakan anaknya itu, harus bisa menasehati bagaimana kesan atau persepsi anak tentang orang tuanya. Ada juga fungsi religius. Fungsi religius itu untuk mengikut sertakan anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Sebuah orang tua harus mengikut harus mendidik anaknya dalam sebuah atau ilmu agama atau untuk mempelajari yang namanya ilmu-ilmu dalam beragama. Nah, tujuannya itu hanya mengetahui yang kaidah-kaidah agama saja, tapi untuk menjadi insan yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga yang sadar bahwa hidup ini hanyalah untuk mencari ridhonya Allah saja. Jadi itu kemudian ada fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis keluarga yang artinya itu pencarian nafkah. Nah, jadi keluarga itu harus mempunyai fungsi ekonomis, yaitu nafkah. Dalam sebuah keluarga itu harus memiliki nafkah supaya untuk perencanaan pembelajaran atau pemanfaatannya yaitu dalam mendidik anak dengan fungsi ekonomisnya itu perlu diperhatikan, karena jika tidak seimbang dalam mengelola maka akan berakibat pula pada perkembangan anak. Dalam kayak misal mau mendidikan anak sekolah tinggi gitu, jadi karena jika tidak seimbang dalam mengelola, ini akan berakibat pula pada perkembangan anak dan pembentukan kepribadian anak. Jadi itu fungsi rekreatif. Fungsi ini dapat menciptakan rasa aman dalam sebuah keluarga, rasa aman, rasa nyaman, ceria, agar dapat dinikmati dengan tenang, damai dan jauh dari ketegangan batin, sehingga memberikan perasaan yang bebas dari tekanan. Nah, kemudian struktur keluarga itu adanya keluarga inti adalah keluarga yang dalamnya hanya terdapat 3 posisi sosial, yaitu suami, ayah, istri, ibu, dan anak-anak. Nah, kemudian itu saja ya yang dapat saya paparkan dari makalah saya. Atau kurang paham, saya minta maaf kurangnya. Nah, jadi sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.